Nggak perlu bingung lagi kalau misalkan kita mau ke kantor, nggak harus di parkiran sepeda. Bahkan kantor-kantor sekarang udah boleh dimasukin sepeda karena ya di bawah meja aja udah selesai. Hai guys, welcome to Pump in Your Head channel. Hari ini kita lagi mau ngebahas untuk menjawab kegalauan kalian yang udah mulai berpikir, kayaknya nih kalau ke kantor naik sepeda aja nih gitu kan. Tapi kalau pemula kan suka bingung ya, nih kalau mau ke kantor naik sepeda apa ya? Apa sepeda lipat, apa MTB, apa road bike, kan bingung tuh. Nah, hari ini kita ada teman kita yang bakal nemenin ngobrol bareng yang udah lama naik sepeda ke kantor. Kita panggil aja langsung Mas Pram. Halo Mas Pram. Padahal udah di sini dia tadi ya, nungguin. Iya. Mas Pram apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini kan Mas Pram udah sering ya, udah punya pengalaman naik sepeda ke kantor. Sebenarnya tuh mulai main sepedanya sejak kapan sih? Mulai sepeda awalnya 2010 ya. 2010. Tahun 2010. Itu pertama kali sepedanya apa? Pas pertama kali main sepeda, waktu itu nyoba fixed gear sih, karena tahun itu lagi hits banget ya, tuh fixed gear warna-warni ya. Fixed gear yang warna-warni itulah. Jadi ya main sepeda awalnya tahun 2010 pas pakainya fixed gear itu sih. Oke, udah lama ya, 10 tahun gitu. Dari 10 tahun ini udah berapa kali ganti sepeda Mas Pram? Udah lumayan ya nyoba-nyoba dari fixed gear ke MTB, main MTB terus pakai road bike. Terus habis itu 2016 Sally. Oke. Sebenarnya pas lagi Mas Pram meniatkan untuk naik sepeda ke kantor waktu itu, mikirnya kenapa sih akhirnya yaudahlah gue naik sepeda aja nih ke kantor, padahal kan punya mobil, padahal ada kendaraan lain, ada public transport lain. Kenapa Mas Pram akhirnya memilih yaudahlah gue naik sepeda aja ke kantor gitu? Jadi naik sepeda ke kantor nih baru setahun inilah ya. Awal-awal mula juga sebenarnya ragu nih mau berangkat ke kantor, kuat nggak ya? Yang kepikiran adalah pulangnya itu macet jalanan. Yang bikin ragu tuh karena pulangnya kalau berangkatnya sih aman ya. Tapi pas dicoba sekali, awalnya disambung lah pakai kendaraan umum. Loading, terus habis itu buka, lama-lama coba lah dari rumah gitu. Ternyata nggak ada masalah sih, enak-enak aja juga naik itu sepeda. Yang ke kantornya naik sepeda yang mana nih, Mas Pram? Kalau ke kantor lebih banyak pakai sepeda lipat ya. Sepeda lipat yang ini ya? Ya, sepeda lipat yang ini. Sepeda lipat yang ini, ya. Oke. Kenapa nggak pakai yang itu? Ini road bike-nya bukan? Iya. Iya, kenapa nggak pakai ini? Kalau ini, soalnya gimana ya? Kalau main road bike ini kan lebih ke serius olahraganya ya, karena dia yang pertama juga nggak cocok untuk jalanan macet. Gitu ya. Nggak cocok, nggak enak ya kalau misalkan nggak bisa selap-selip. Maksudnya terus kalau misalkan mau lewat jalan-jalan kecil, kayaknya lebih cocok pakai sepeda lipat ini sih. Gitu. Jadi emang setiap ke kantor naiknya sepeda lipat yang ini ya? Iya, kalau ke kantor sepeda lipat. Ini kan sebenarnya Sally ini kan lagi ngehits banget ya sekarang ini. Jadi kalaupun cari pencarian pun yang keluar ya sepeda lipat kayak gitu kan. Emang beneran seenak itu ya pakai sepeda lipat ini? Kalau sepeda lipat nyaman sih memang. Kalau digunain memang dia nyaman. Terus kita juga mau santai bisa, mau dibawa ngebut bisa, mau lewat jalan yang agak rusak pun juga nggak masalah gitu. Jadi dia lebih ya dibilang segala macam medan juga bisa aja sih. Oke. Cuman kan maksudnya dari segala yang kita omongin kayak enaknya sepeda lipat, apa emang pernah nggak sih ngerasa kayak ada susah-susahnya gitu kayak buat naik sepeda lipat, apa lebih capek, apa lebih gimana kayak gitu? Karena kan dia kan badannya juga kecil, maksudnya dia badannya juga lebih ringkes lah ya daripada sepeda yang di belakang. Iya. Jadi kalau misalkan memang ini menurut saya ya, kalau naik sepeda ini memang awal-awal tuh capek berat ya. Tapi kalau misalkan memang seiring intensitasnya terus rutin, lama-lama terbiasa. Kalau misalkan sepeda lipat ini dibandingkan dengan yang ini, memang road bike ini kan dari segi bahan dia beda ya. Ini dia dari chromoly, yang ini kebetulan dari karbon. Jadi secara beratnya juga beda. Kayunya kalau misalkan lebih enteng mana ya memang enteng road bike ya. Tapi kalau misalkan balik lagi untuk dibawa ke kantor, ya memang sepeda lipat
masih jadi pilihan ya, karena memang dia lebih ringkes. Kalau misalkan capek pun juga kita nggak bingung di jalan, bisa nyetopin taksi. Oh iya juga sih, naik apa, iya tinggal benar lipet aja, iya, oke. nyampe di tujuan. Iya benar. Tadi kan Mas Pram bilang kadang pas yang percobaan kedua itu naik public transport juga kan, bisa dilipat, ditaruh di emangnya ini nggak repot ya ngelipet-lipet gini? Atau enggak sih, gampang aja? gampang aja. Boleh kita cobain nggak nih Mas Pram? Boleh. Coba kita cobain ya. Kita cobain, kita buka. Oke. Jadi yang pertama kita putar dulu. Ini kita buka pedalnya. Mari kita buka pedalnya dulu, terus. Kemudian ini dibuka. Oke. Wow. Ini. Wow. Ya. Ini sepedanya Brompton ya Mas? Brompton. Iya Mas? Iya. Aku salah nyebut Mas. Mohon maaf nih, kita kan tidak mengerti sepeda. Nah, terus dibuka gini. Udah. Kebetulan ini ada raknya kan? Jadi kalau misalkan, kalau misalkan di MRT, jadi kita nggak perlu capek-capek. Ini coba saya lipat lagi ya. Oke, tadi kan kita udah habis buka, kita lipat lagi. Oke. Ini sudah didorong. Wah, mantap banget Mas Pram ini. Iya, ini kan aku pemula yang udah kepikiran juga kan, pengen ke kantor mau naik sepeda. Sebenarnya kalau untuk sepeda lipat sendiri, apakah perlu yang udah bermerek seperti ini atau bisa dengan merek-merek lain gitu kalau Mas Pram? Enggak sih. Sebenarnya sepeda lipat banyak, modelnya banyak, dari berbagai harga, berbagai merek. Bahkan juga kalau misalkan mau dirakit, ada juga sepeda lipat dirakit. Oh, bisa ngerakit sendiri gitu ya? Bisa ngerakit sendiri, jadi mau partnya seperti apa, mau warnanya gimana, itu bisa. Jadi memang pilihannya banyak sepeda lipat. Oke, jadi sebenarnya kalau mau cari-cari yang produk lokal juga banyak kali ya Mas Pram ya, sepeda lipat kayak gini ya? Oke. Jadi memang kalau dari Mas Pram sendiri lebih condongnya kalau untuk naik sepeda ke kantor pasti pakainya yang sepeda lipat aja gitu ya? Iya, kalau misalkan memang untuk ke kantor, kalau menurut saya sih memang sepeda lipat masih jadi pilihan yang paling oke lah saat ini lah. Karena memang di jalan juga transportasi udah mulai bagus, terus juga sarana di jalanan udah ada banyak jalur-jalur sepeda. Ya terakhir ya nggak perlu bingung lagi kalau misalkan kita mau ke kantor, harus di parkiran sepeda. Bahkan kantor-kantor sekarang udah boleh dimasukin sepeda karena ya di bawah meja aja udah selesai. Oh, jadi kalau Mas Pram ini taruh di bawah meja bisa juga? Dimasukin aja di bawah meja. Oh, di kubikel lagi tuh di bawah mejanya muat ya? Muat. Oke, nah gitu loh guys, kalau Mas Pram sendiri itu memang ngasih advice-nya memang lebih enaknya naik sepeda lipat ya, mulai dari dia lebih ringkas, terus kan juga bisa kalau kita capek naik public transport juga bisa nyambung ya kan Mas Pram ya. Soalnya kalau misalnya kita pilih road bike ya, kalau capek ya harus dibawa ini sampai pulang ya kan, harus kuat gitu sampai rumah ya gitu ya kan. Mas Pram, kalau misalnya yang pemula kayak aku nih ya, kira-kira menurut Mas Pram perlu nggak sih aku komunitas sepeda, karena kan banyak banget tuh komunitas sepeda, kira-kira kalau pemula kayak aku perlu nggak sih ikutan? Sebenarnya ya balik lagi ke diri masing-masing ya. Tapi kalau misalkan menurut saya gabung di komunitas itu memang manfaatnya banyak ya. Yang pertama pasti menambah pertemanan, channel, makin di dalam komunitas tuh berbagai macam background ada di sana gitu kan. Sesama penghobi biasanya lebih gampang nyambung ngobrolnya. Oh iya benar ya. Kemudian informasi-informasi terkait ya sepeda, ngobrol part segala macam, nah itu juga banyak di sana. Kemudian terakhir juga biasanya komunitas suka ngadain event. Nah itu yang seru sih, event kan goes berapa kilo, goes ke daerah mana, itu yang bikin komunitas biasanya lebih menarik, karena goesnya nggak cuma rutenya itu aja, tapi kita bisa ya jalan-jalan jauh bareng-bareng. Oh oke ya. Berarti kayak ikut komunitas sebenarnya lebih seru lah ya gitu kan. Oke, Mas Ram, aku mau nanya nih, untuk terakhir ya, tips-tipsnya nih kalau buat pemula yang kayak aku nih mau coba naik sepedaan ke kantor. Itu selain aku harus mempersiapkan sepeda lipatnya sendiri, aku kira-kira harus mempersiapkan apa lagi sih gitu?
Oke. Tips menurut saya nih ya. Iya, oke. Jadi kalau misalkan sepedahan yang paling penting memang ada sepedanya. Terus yang kedua persiapan toolkit ya. Toolkit kayak kunci-kunci buat sepeda, ban dalam sama pompa. Ban dalam sama pompa ya toolkitnya ya, Iya, oke. Kita prepare dan mencari hal-hal trouble di jalan. Iya. Kemudian karena sekarang lagi masa pandemi, kita juga harus tetap jaga kesehatan, jaga jarak, tetap gunakan masker ketika misalkan Berkendara. berhenti ya, atau misalkan sepedahan dalam kecepatan yang tidak terlalu kencang ya. Misalkan memang kan bahaya juga memang sekarang kasusnya kondisi kencang, kondisi mulut ditutup juga kita susah bernafas. Jadi memang ya harus jaga jarak. Kalau berhenti di mana-mana tetap gunakan masker dan jangan lupa bawa hand sanitizer. Itu sih palingan. Dan terakhir mungkin nggak ngoyo ya naik sepeda. Jadi sepeda kuat badan kita tuh yang tahu kita sendiri gitu. Jadi nggak usah ngotot ngomong ngikutin orang ngebut segala macam, nggak usah. Jadi kalau misalkan emang capek berhenti istirahat. Tapi benar-benar kalau nggak bisa dilanjutin ya loading aja gitu, nggak perlu malu. Oke, tuh guys. Jadi kalau misalnya capek itu jangan ngoyo kata Mas Pram. Memang karena kadang kita tuh suka excited gitu, namanya pemula pemula terus baru ngerasain naik sepeda ke kantor terus kayak suka nggak sadar sama badan. Yang penting kita harus ingat kalau misalnya emang udah ngerasa capek ya udah istirahat aja kadang Mas Pram ya, istirahat aja udah tenang, baru kalau udah siap lanjut lagi. Ya, yang penting biar kita tuh sampai kantor ya selamat gitu, aman dan selamat, betul kan Mas Pram? Iya, oke. Oke, makasih ya Mas Pram atas waktunya hari ini. Sama-sama. Udah mau nemenin ngobrol dan menjawab segala kegalauanku. Jadi sebenarnya ini kan tadi udah aku cobain ya, emang nyaman banget sih emang naik Sally ya kan. Dan emang kalau untuk pemula kayak kita tuh memang pakai Sally ini kan udah lebih mudah juga, lebih ringkas lah ya. Jadi dibawa-bawa kemananya juga lebih gampang ya kan Mas? Ya, betul. Emang sure sebenarnya. Emang karena aku udah nyobain ini sepedanya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang baru mau mulai coba naik sepeda ke kantor itu bisa cobain dengan sepeda lipat dulu. Ya Mas ya. Oke. Instagramnya Mas Pram apa nih buat kita promosikan? Ya kan teman-teman bisa follow juga kan di Instagramku di @primapram. Oke, di @primapram. Jangan lupa di follow ya teman-teman ya. Oke, sekian video kita kali ini. Jangan lupa di like, di share, maupun di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.